Jadi ketika itu Jepang sudah menjajah di Tarakan selama 3 tahun. Jadi mereka diutus untuk membebaskan daratan-daratan yang dikuasai oleh Jepang waktu itu. Jadi Perang Dunia Kedua itu di tahun 42 dan di tahun 45 itu terjadi perang di Tarakan. Jadi ada 2 kali perang di Tarakan. Jadi sekitar di tahun 42 ketika Jepang menyerang, dan di tahun 45 ketika sekutu ingin membebaskan daratan-daratan yang dikuasai oleh Jepang. Begitu. Baik. Dan untuk baju ini juga, ketika waktu itu sekutu berhasil mengalahkan pasukan Jepang di tahun 45, semua yang ada di badan tentara Jepang itu diambil dibawa ke Australia. Jadi ada sekitar 200 pasukan Jepang yang tersisa, itu semuanya yang ada di badan mereka itu dilucuti oleh pasukan Australia dan dibawa ke Australia. Jadi ini kiriman dari Australia juga. Kiriman dari Australia. Baik. Yang tersebar di Hindia Belanda waktu itu. Jadi inilah mengapa kita bisa melihat di sini ada tugu Prabuan Jepang itu di tahun 1928. Jadi sebelumnya Jepang sudah mengirimkan beberapa orang mata-mata di Tarakan. Salah satunya itu yang bernama Kitamura. Kitamura. Ya. Ini anunya ya, sabuknya. Ini apa? Ini pengikat kepala mereka. Jadi ketika orang Jepang itu ingin berperang, mereka mengikatkan sebagai slogan agar mereka mendapat kekuatan yang lebih. Kekuatan lebih dengan ikat kepala putih. Ya, betul. Ini pedangnya. Ini kalau untuk pedang Algojo ini belum ada catatan yang menuliskan kalau ini digunakan sebagai pedang eksekusi. Namun ini kalau kita lihat dari ujung ke ujung, waktu itu ya tentara Jepang sendiri ukuran tubuhnya itu pendek-pendek. Jadi pedang ini hanya untuk seperti menakut-nakuti ketika itu warga lokal, karena di zaman Jepang itu warga lokal itu bekerja paksa atau kerja rodi. Makanya di ujung pedang itu ada rodanya. Tujuan rodanya apa? Jadi ya ketika itu ukuran ya, tubuh, ini ada rodanya. Ya, ukuran tubuh atau tinggi badan tentara Jepang itu ternyata pendek-pendek. Lebih tinggi pedangnya. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih sama panjang dengan pedang. Ya, jadi ukuran untuk tinggi badan mereka tentara Jepang itu kecil-kecil waktu itu. Oh. Baik. Ini taman berkampung. Taman berkampung, yes. Kita akan masuk ke dalam untuk melihat museum. Di depan museum, arah sebelah kiri sedikit, terdapat masjid besar. Ini Islamic Center. Ini merupakan masjid terbesar di Kota Tarakan, lebih tepatnya di Kalimantan Utara. Ini adalah gedung putih yang ada di Kota Tarakan. Ini adalah museum. Kita akan lihat di dalamnya ada apa saja. Oke, kita ke sana. Ini Museum Sejarah Perang Dunia Kedua di Tarakan. Diresmikan oleh Wali Kota Tarakan, Insinyur Sofian Raga. Oke, seperti apa di dalamnya? Mari kita lihat. Guys, kita berada di Museum Gedung Putih Kota Tarakan. Oh, ini ada bapaknya.
Bapak ini setiap hari ya buka Pak Iya, setiap museumnya? hari Senin sampai Minggu. Ini masuk ke YouTube ya Pak? Iya, Senin sampai Minggu. Bapak namanya siapa Pak? Iwan. Oh, bertugas di sini sudah Iya, lama? sudah lama dari awal buka Oh gitu. 2017. Ada apa aja di dalam Pak? Di dalam ada peninggalan Belanda, Ah, Jepang, Jepang. sama Australia. Oh, mari Di Pak dalam kita ke ada sana kita pemandunya lihat. juga. Baik, makasih Iya, Pak. Ini meja keren ini. Tuh, keren kan mejanya? Ini rotan ini. Rotan, terus bawahnya ada naga. Oh, ukiran ya. Ukiran. Besi itu. Ya besi. Logam. Ini meja marmer. Jadi ketika itu Jepang sudah menjajah di Tarakan selama 3 tahun. Jadi mereka diutus untuk membebaskan daratan-daratan yang dikuasai oleh Jepang waktu itu. Jadi Perang Dunia Kedua itu di tahun 42 dan di tahun 45 itu terjadi perang di Tarakan. Jadi ada 2 kali perang di Tarakan. Jadi sekitar di tahun 42 ketika Jepang menyerang, dan di tahun 45 ketika sekutu ingin membebaskan daratan-daratan yang dikuasai oleh Jepang. Begitu. Baik, baik, baik. Dan untuk baju ini juga, ketika waktu itu sekutu berhasil mengalahkan pasukan Jepang di tahun 45, semua yang ada di badan tentara Jepang itu diambil dibawa ke Australia. Jadi ada sekitar 200 pasukan Jepang yang tersisa, itu semuanya yang ada di badan mereka itu dilucuti oleh pasukan Australia dan dibawa ke Australia. Jadi ini kiriman dari Australia juga. Ini dari Australia. Baik. Jadi Australia sendiri ini datangnya di tahun 45 yang tersebar di Hindia Belanda waktu itu. Jadi inilah mengapa kita bisa melihat di sini ada tugu pelabuhan Jepang itu di tahun 1928. Jadi sebelumnya Jepang sudah mengirimkan beberapa orang mata-mata di Tarakan. Salah satunya itu yang bernama Kitamura. Kitamura. Ya. Ini anunya ya, sabuknya. Ini apa? Ini pengikat kepala mereka. Jadi Baik. ketika orang Jepang itu ingin berperang, mereka mengikatkan sebagai slogan agar mereka mendapat kekuatan yang lebih. Kekuatan lebih dengan ikat kepala putih. Ya, betul. Ini pedangnya. Ini kalau untuk pedang Algojo ini belum ada catatan yang menuliskan kalau ini digunakan sebagai pedang eksekusi. Namun ini kalau kita lihat dari ujung ke ujung, waktu itu ya tentara Jepang sendiri ukuran tubuhnya itu pendek-pendek. Jadi pedang ini nih hanya untuk seperti menakut-nakuti ketika itu warga lokal, karena di zaman Jepang itu warga lokal itu dikerja paksa atau kerja rodi. Makanya di ujung pedang itu ada rodanya. Tujuan rodanya apa? Jadi ya ketika itu ukuran Iya, tubuh, ini ada rodanya. ya ukuran tubuh atau tinggi badan tentara Jepang itu ternyata pendek-pendek. Lebih tinggi pedangnya. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih sama panjang dengan pedang. Ya, jadi ukuran untuk tinggi badan mereka tentara Jepang itu kecil-kecil waktu itu. Oh. Baik.
ada 3 kendaraan yang sepertinya ini kendaraan zaman dulu. Ini adalah taksi pada saat itu. Guys, demikian tadi kita sudah jalan-jalan ke dalam, melihat-lihat. Sekarang kita sudah selesai dan kita akan melihat apa lagi ya yang unik-unik di sini. Oh, itu ada, kita ke sana aja. Ada kendaraan-kendaraan yang kira-kira bisa kita share di sini. Baik, ada 3 kendaraan yang sepertinya ini kendaraan zaman dulu. Ini adalah taksi pada saat itu. Demikian jalan-jalan kita kali ini. Ikuti keseruan kita di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.